Gerak-gerik 5 negara bela Taiwan lawan Cina. Meski tidak menjalin hubungan diplomatik resmi, sejumlah negara kini mulai menunjukkan gerak-gerik membela Taiwan di tengah peningkatan provokasi Cina. Amerika Serikat sebagai rival bebuyutan Cina memimpin blok ini di samping Amerika Serikat. Ada pula para sekutunya yang sudah menunjukkan gelagat membela Taiwan seperti Inggris, Australia, Prancis, dan Jepang. Amerika Serikat dalam beberapa tahun belakangan, Amerika Serikat terus menunjukkan komitmennya untuk mendukung Taiwan. Tekad tersebut terpantau kian kuat belakangan ini, terutama ketika Cina memperkuat provokasinya di Selat Taiwan. Setiap kali militer Cina melakukan manuver di sekitar Selat Taiwan, Amerika Serikat selalu melansir pernyataan kecaman dan peringatan bahwa aksi negeri tirai bambu tersebut dapat memicu ketegangan. Tidak hanya itu, hampir setiap bulan kapal Amerika Serikat berlayar di Selat Taiwan. Amerika Serikat juga beberapa kali mengajak militer negara lainnya untuk menggelar latihan di dekat Selat Taiwan yang dianggap sebagai dukungan di tengah provokasi Cina. Pada Selasa 5 Oktober misalnya, Amerika Serikat menggelar latihan militer bersama Inggris dan Jepang di perairan Okinawa yang terletak di utara Selat Taiwan. Latihan itu digelar ketika Cina dan Taiwan sedang tegang. Hampir 150 pesawat Cina masuk ke zona pertahanan udara Taiwan sejak Jumat pekan lalu. Dulu, Amerika Serikat tidak pernah secara terang-terangan membela Taiwan, namun Amerika Serikat mulai terbuka memasang badan untuk Taiwan pada 2018. Ketika mereka menekan undang-undang relasi Taiwan. Berdasarkan TRA, Amerika Serikat dapat menjalin hubungan dengan rakyat Taiwan dan pemerintahannya tanpa menjelaskan secara spesifik pemerintahan yang dimaksud. Sebagaimana dilansir Reuters, TRA juga menegaskan bahwa Amerika Serikat mau menjalin hubungan diplomatik dengan Cina atas dasar pemahaman bahwa masa depan Taiwan akan ditetapkan dengan damai. Inggris, tidak hanya Amerika Serikat, Inggris juga beberapa kali mengerahkan kapal perangnya ke Selat Taiwan, perairan yang memisahkan Taiwan dan Cina daratan. Terakhir kali, kapal perang Inggris HMS Richmond melintasi Selat Taiwan pada akhir September lalu. Ini merupakan pelayaran pertama kali Inggris di Selat Taiwan sejak 2019. Cina pun mengecam manuver HMS Richmond tersebut. Beijing menganggap manuver kapal perang Inggris seperti menyimpan niat jahat. Jepang, berbeda dengan Inggris dan Amerika Serikat, Jepang sangat jarang memperlihatkan posisinya terkait konflik antara Cina dan Taiwan selama ini. Namun para pengamat melihat gerak-gerik berbeda dari Perdana Menteri Jepang yang baru, Fumio Kishida. Dalam obrolan perdananya dengan Presiden Joe Biden, Kishida menyatakan bahwa pemerintahannya akan memperkuat relasi dengan Amerika Serikat, terutama terkait isu-isu Indo-Pasifik. Kami menegaskan kekuatan aliansi Amerika Serikat-Jepang, juga komitmen kami untuk bekerja sama demi mewujudkan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, ucap Kishida seperti dikutip Reuters. Kishida memang tidak secara langsung menyebut Taiwan, tapi kemudian ia berkata, kami juga menegaskan bahwa kami akan bekerja sama menghadapi tantangan di kawasan ini terkait Cina dan Korea Utara. Menteri Luar Negeri Jepang, Toshimitsu Motegi, kemudian menegaskan arah negaranya terkait masalah Cina dan Taiwan. Menurutnya, pemerintahannya kemungkinan tidak akan lagi berdiam diri dan hanya memantau situasi. Ketimbang hanya memantau situasi, kami harap dapat mempertimbangkan berbagai skenario untuk melihat opsi yang kami punya, termasuk persiapan yang harus dijalani. Sejumlah pengamat menganggap pernyataan Motegi itu sangat kuat dan memperlihatkan kemungkinan sikap keras Jepang terkait hubungan dengan Cina dan Taiwan. Pemerintahan baru akan terus menunjukkan sikap tegas seperti yang ditunjukkan Motegi. Ini sesuai dengan tekanan Jepang untuk menyeimbangkan Cina dari segi kekuatan, ucap Profesor Hubungan Internasional di Universitas Ritsumeikan Asia Pasifik, Yoshiro Sato.
Belakangan Australia juga mulai menunjukkan dukungannya untuk Taiwan. Terbaru, mantan Perdana Menteri Australia Tony Abbott berkunjung ke Taiwan untuk bertemu dengan Presiden Tsai Ing-wen pada hari ini, Kamis 7 Oktober. Dalam pertemuan itu, Abbott menyampaikan dukungannya guna mengakhiri isolasi Taiwan akibat tekanan dari Cina selama ini. Ini adalah upaya besar untuk membantu mengakhiri isolasi yang telah diderita Taiwan selama beberapa dekade, sehingga saya di sini dengan negara ini dan saya berharap ini akan menjadi yang pertama dari banyak kunjungan, kata Abbott kepada Tsai. Sebagaimana dikutip Reuters Kamis 7 Oktober, Abbott kemudian berkata, tentu saja tidak semua orang dengan kemajuan Taiwan, dan saya mencatat bahwa Taiwan hampir setiap hari ditantang oleh tetangga raksasanya. Kunjungan Abbott ke Taipei memang bukan bagian dari lawatan resmi negara, namun kunjungan itu dianggap sebagai tanda pergerakan negara demokratis barat dalam mendukung Taiwan untuk menghadapi ancaman dari Cina. Akibat tekanan Cina, Taiwan kerap terisolasi dari pertemuan internasional. Negara ini bahkan harus berjuang melawan COVID-19 tanpa bantuan Organisasi Kesehatan Dunia. Cina memblokir keanggotaan Taiwan di WHO karena menganggap kawasan tersebut masuk dalam kedaulatan negeri tirai bambu. Seperti kebanyakan negara lainnya, Australia tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan, namun Australia terus mengungkapkan keprihatinannya terkait tekanan Beijing terhadap Taipei, khususnya di bidang militer. Karena dukungan ini, Menteri Luar Negeri Taiwan, Joseph Wu, sampai-sampai mengatakan bahwa mereka ingin menjalin kerjasama intelijen dan pertahanan lebih jauh dengan Australia dalam wawancara dengan ABC awal pekan ini. Perancis di hari yang sama dengan Abbott, Tsai Ing-wen juga menerima kunjungan delegasi senator Perancis pada Kamis 7 Oktober. Saya mengaku terharu karena para senator tetap berani berkunjung meski ada tekanan dari pemerintah Cina. Ketika menyebut tekanan, saya dianggap merujuk pada Cina. Beijing memang terus menekan Perancis agar membatalkan rencana kunjungan ini. Duta Besar Cina untuk Perancis bahkan melayangkan surat resmi kepada Richard pada Februari lalu. Dalam surat itu, Dubes Cina menyatakan bahwa rencana kunjungan tersebut jelas melanggar prinsip satu Cina dan memberikan sinyal yang salah terhadap kekuatan pro-independen di Taiwan. Kedubes Cina juga sudah merilis pernyataan yang mewanti-wanti bahwa kunjungan para senator akan merusak kepentingan Beijing, relasi kedua negara, dan citra Perancis. Namun Kementerian Luar Negeri Perancis menegaskan bahwa para senator bebas mengambil keputusan sendiri mengenai rencana lawatan tersebut. Di hadapan para senator itu, Tsai pun mengucapkan terima kasih atas perhatian Perancis terhadap situasi terkini di Selat Taiwan beberapa waktu belakangan. Kami akan terus memenuhi kewajiban kami sebagai anggota komunitas internasional untuk memastikan perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik, juga berharap dapat memberikan kontribusi kepada dunia bersama Perancis.